الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk sampai dengan saat ini kita masih menjalani hidup di dunia yang fana ini. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah bekal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di saatnya nanti. Selanjutnya para jamaah sekalian, marilah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita tidak diperkenankan untuk memperhambakan diri kepada apapun dan siapapun, termasuk tidak diperkenankan memperhambakan diri kepada hawa nafsu kita sendiri, karena hawa nafsu adalah bukan Tuhan. Dan selanjutnya marilah kita bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dalam arti bahwa persembahan kita, panembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti petunjuk dan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam tetaplah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada pengikut beliau sampai dengan kita pada saat ini. Dan selanjutnya para jamaah sekalian, marilah kita bahwasanya kita itu melaksanakan persembahan, melaksanakan pengabdian kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melalui petunjuk dan bimbingan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali itu membagi tingkatan-tingkatan nafsu menjadi beberapa tingkat. Tingkat yang pertama adalah nafsu hewaniyah, ya, yaitu nafsu pada tingkatan yang paling bawah. Para jamaah sekalian, seorang ustadz, seorang waliullah, ya, itu pernah membawa para santrinya, para siswanya untuk datang ke Masjidil Haram. Di situ santri-santri tersebut kemudian duduk di pinggiran Masjidil Haram sambil menyaksikan orang-orang yang pada tawaf keliling Ka'bah. Kemudian Ustadz bertanya pada santrinya, "Kamu tahu siapa yang
bertawaf keliling Ka'bah itu, sekian banyak orang yang tawaf keliling Ka'bah itu siapa? Sambil telapak tangannya Ustadz tadi menyentuh muka dari para santrinya. Betapa terkejutnya para santri itu, para jamaah sekalian, begitu melihat bahwa ternyata mereka sekian banyak orang yang bertawaf keliling Ka'bah itu ternyata adalah terdiri dari para hewan ternak. Ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada unta, binatang-binatang ternak. Kemudian santri itu bertanya kepada ustadznya, Ustadz Ja'far Shodiq namanya. Ya Ustadz, apa gerangan ini semua? Apa maksud dari ini semua ya Ustadz? Kemudian Ustadz Ja'far Shodiq menjawab, itulah gambaran orang-orang yang nafsunya pada tingkatan yang paling rendah, yaitu nafsu hewaniyah, di mana mereka itu seperti hewan ternak, ya. Tidak ada pembatasan, tidak ada hukum sama sekali, ya. Itulah tanda-tanda orang yang nafsunya pada tingkatan yang paling rendah, yaitu nafsu amarah atau nafsu hewaniyah. Sehingga dengan demikian bisa kita mengerti para jamaah sekalian, bahwa orang yang kelihatannya menjalani ibadah keagamaan, ya dia kelihatannya sholat, ya dia kelihatannya puasa, ya dia kelihatannya berzakat, bahkan dia kelihatannya berhaji pun, itu kadang-kadang hawa nafsunya juga masih berada pada tingkatan yang paling rendah. Bisa kita lihat keadaan yang sekarang para jamaah sekalian. Berapa orang para pejabat-pejabat kita misalnya, pejabat-pejabat kita itu tentu, kalau muslim tentu mereka sudah berhaji berkali, bahkan bukan hanya satu kali, mungkin 2 kali, 3 kali, dan mungkin berkali-kali. Tapi ternyata tingkatan nafsunya juga masih berada pada tingkatan nafsu hewaniyah. Bisa kita lihat berapa banyak para pejabat, mulai dari gubernur, mulai dari bupati, mulai dari wali kota dan pejabat-pejabat yang lain, termasuk berapa banyak anggota dewan yang terhormat yang ternyata juga korupsi, ya. Jadi ini adalah satu kesalahannya di mana sebenarnya? Something wrong, ya. Orang yang sudah sekian kali sholat, sekian kali puasa, ya, sekian kali zakat, mungkin zakatnya juga banyak, sekian kali ibadah haji, tapi ternyata juga perlakuannya tidak jauh berbeda dengan binatang. Ini termasuk nafsu hewaniyah atau nafsu tingkatan hewan yang paling rendah. Para jamaah sekalian, makanya kita itu tidak bisa membanggakan diri kita. Barangkali kita sudah rajin sholat di masjid, ya setiap kali dengar adzan kita sholat di masjid, kita juga puasa setiap kali bulan Ramadan, bahkan mungkin ada yang puasa Senin Kemis, bahkan ada yang puasa sehari sehari berbuka dan sebagainya. Dan barangkali sudah zakatnya sudah sampai di mana-mana, bahkan hajinya mungkin sudah sekian kali melaksanakan ibadah haji, tapi ternyata juga masih melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi something wrong pada diri kita. Di mana letak kesalahannya?
tentu adalah pada kualitas daripada peribadatan kita. Maka dari itu kita tidak bisa memperagakan diri, oh saya sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah saya pasti akan masuk surga. Belum tentu. Surga itu ada di hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bisa masuk surga semata-mata adalah karena mardotillah, karena keridhaan Allah semata. Bukan karena apa? Bukan karena pahala, bukan karena ganjaran, bukan. Ya. Yang memasukkan kita nanti ke dalam surga semata-mata adalah mardotillah, yaitu keridhaan Allah semata. Itulah yang harus kita kejar. Jadi sebenarnya para jamaah sekalian, ibadah kita itu bukan untuk mengejar pahala, bukan untuk mengejar ganjaran, bukan. Sebab bukan itu yang akan masukkan kita ke dalam surga. Ibadah kita rajin melakukan ibadah ini, ibadah itu, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, semata-mata adalah karena untuk mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari ganjaran, bukan. Kita itu bukan pegawainya Allah, kita itu bukan buruhnya Allah, bukan. Kita itu Abdullah, Abdul itu haji, abdi dalam Gusti Allah, ya, kalau dalam bahasa Jawa. Abdi dalam itu bukan pegawai, bukan buruh, bukan. Abdi dalam itu ya orang betul-betul mengabdi kepada Allah. Abdi dalam itu tidak butuh ganjaran, ya, tidak butuh itu dari yang kita abdi ini. Yang kita inginkan adalah keridhaan Allah, dan itulah yang nantinya akan masukkan kita ke dalam surga. Nanti akan kita bahas pada yang berikutnya. Kemudian para jamaah sekalian, apabila kita betul-betul berusaha untuk meningkatkan kualitas daripada nafsu kita, maka kita akan sampai pada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan hawa nafsu tingkatan hawa nafsu yang kedua itu yang sudah lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama, di mana pada tingkatan yang kedua ini orang itu sudah merasa masih merasa setelah dia melakukan perbuatan kejahatan atau kekejian, dia merasa bersalah, ya, dengan perbuatannya itu. Tapi karena belum ada tuntunan, maka perbuatannya itu masih akan terulang kembali. Setiap kali melakukan pekerjaan yang di luar ketentuan, ya, artinya dia melakukan kejahatan dan sebagainya, setiap kali pula dia kemudian menyesal. Tapi karena belum ada tuntunan, itu akan diulangi lagi perbuatan kejahatan itu. Itu tingkatan nafsu yang kedua, ya. Sudah lebih baik daripada tingkatan yang pertama, yang nafsu hiwaniyah atau nafsu amarah tadi. Sudah lebih baik tingkatan yang kedua ini. Tetapi karena dia belum mempunyai tuntunan, itu masih akan terulang kembali perbuatannya itu. Nah, kalau dengan ibadah yang sungguh tekun, ya, sesuai dengan tuntunan, dan mendalami betul apa isi daripada ibadah yang dia lakukan, dia akan masuk pada tingkatan yang ketiga, ya. Tingkatan yang ketiga ini para jamaah sekalian, dia sudah betul-betul tahu ini yang baik, ini yang kurang baik, ini baik, ini yang kurang baik. Tapi dia masih mencampur adukkan antara yang perbuatan yang baik dan perbuatan yang kurang baik. Padahal Allah sudah melarang wala talbisul, tidak jangan kau campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haq bil batil, ya.
Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu ya hak, yang batil itu ya batil. Dia sudah bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil. Tapi setiap kali itu dicampur adukkan. Misalnya kita mendatangkan kesenian atau band dan sebagainya, yang kemudian penari-penarinya itu orang-orang yang dengan pakaian yang tidak sesuai dengan auratnya terlihat. Tapi dia kemudian ini nanti keuntungannya besar dan ini akan kita setorkan pada negara. Jadi tidak apa-apa. Itu artinya mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Sudah lebih baik daripada yang pertama maupun yang kedua. Tapi tetap saja yang batil itu masih terbawa. Kemudian tingkat yang keempat para jamaah sekalian, ini yang at least ya paling tidak bisa kita capai, harus bisa kita capai dengan ibadah-ibadah yang tekun yang kita lakukan, yaitu an-nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah jiwa yang sudah bisa menerima petunjuk dari Allah. Nah, tingkatan nafsu yang keempat ini, an-nafsul mutmainnah ini para jamaah sekalian, itu at least ya paling tidak harus kita capai. Sebab hanya tingkatan ini yang akan membawa kita ke dalam surga Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang mutmainnah, ya, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah di antara hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Jadi penekanannya para jamaah sekalian, kita itu seperti tadi yang kita sampaikan, akan masuk ke dalam surga itu adalah karena mardotilah, karena keridhaan Allah. Makanya ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah di antara hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di antara hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Apa artinya para jamaah? Kita itu harus ridho ya dengan apapun keputusan Allah. Walaupun keputusan Allah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan cita-cita kita. Kadang-kadang tidak sesuai dengan doa kita. Kan sering ya, kita sudah berdoa sekian banyak kali, tapi kemudian Allah SWT tidak mengabulkan doa ini, tapi menetapkan lain. Itu kan sering terjadi. Nah, kita harus ridho dengan keputusan Allah itu, karena keputusan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Contohnya itu begini. Ada seorang anak, ada seorang ayah yang punya anak. Ya, ayah itu kemudian memberikan menggarisbawahi pada anak, kamu besok harus jadi dokter seperti papa ini. Sejak dia SD sudah digariskan begitu. Kamu harus jadi dokter, harus sekolah dokter di Jakarta ataupun di Surabaya, supaya menjadi dokter, kalau perlu dokter spesialis dan sebagainya, seperti papa ini, seperti kita, seperti saya. Dia mengatakan begitu. Ya, dan sudah si anak sudah bekerja dengan keras. Akhirnya pada saat masuk perguruan tinggi, dia bilang pada ayahnya, ayah, aku tidak mau masuk fakultas kedokteran. Aku maunya jadi insinyur saja. Saya maunya di ITB ataupun di UGM, dua perguruan tinggi yang terkenal itu.
Kemudian ayah, loh enggak bisa, kamu sudah disetikan ayah supaya menjadi dokter. Enggak ayah, aku enggak punya hobi untuk menjadi dokter. Aku ini inginnya jadi insinyur, lulusan ITB atau lulusan UGM. Sudah hanya dua itu, tidak mau di perguruan tinggi lain. Lain nih. Nah, si ayah itu, para jamaah sekalian, tahu bahwa anaknya itu pandai dan setiap kali jadi juara kelas bahkan juara sekolah setiap kali kenaikan kelas. Jangan kemudian si ayah ini kemudian terus membombardir anaknya. Tidak, si ayah ini harus ridho karena memang Allah menetapkan begitu. Allah menetapkan si anak itu tidak mau jadi dokter, maunya jadi insinyur, nanti bekerja di bangunan atau bekerja di pemerintahan, bahkan mungkin bisa jadi menteri PUPR misalnya, ya. Seperti menteri PUPR kita sekarang ini yang bagus orangnya, kualitas kerjanya juga baik. Jadi si ayah ini harus apa? Harus ridho dengan ketentuan Allah, karena Allah sudah menentukan anak ini nanti jadi insinyur, tidak jadi dokter. Nah, ayahnya ini harus ridho, tidak bisa kemudian protes pada Allah. Gusti Allah kok diprotes, tidak mungkin toh. Ya Allah mesti mengatakan, ya karepmu ngono kok, kamu silahkan kamu protes, tapi aku karepmu ngono. Anakmu ora dadi dokter tapi dadi insinyur. Nah, ternyata setelah jadi insinyur juga dia kualitas kerjanya cukup baik. Itu artinya apa? Ridho dengan keputusan. Nah, kalau kita ridho dengan apa saja keputusan Allah, para jamaah sekalian, Allah akan ridho pada kita. Maka di akhir surat itu, akhir ayat itu, Allah bilang, "Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Masuklah di antara hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Itu. Jadi ini pengertian ridho ini harus kita. Oleh karena itu, kita pun para jamaah sekalian dalam melaksanakan ibadah, satu-satunya harapan kita adalah agar supaya Allah itu ridho dengan keberadaan kita di dunia ini, dan agar supaya Allah itu ridho dengan apapun yang kita kerjakan, dengan ibadah yang selama ini kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ridho. Bukan untuk mencari upah, bukan untuk mencari pahala, bukan. Ya oke, memang Quran dan hadis banyak bicara tentang pahala, tentang dosa dan sebagainya. Itu untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita, untuk bersemangat melaksanakan ibadah. Tapi tujuan utamanya itu nanti bukan itu. Tujuan utamanya adalah supaya Allah itu ridho dengan apa saja yang kita kerjakan, ridho dengan keberadaan kita di dunia ini. Hanya ridho saja yang akan masukkan kita ke dalam surga Allah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, kalau kita sudah mencapai tingkatan nafsu yang mutmainnah, maka ada tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan yang lebih tinggi dari nafsu mutmainnah yaitu yang disebutkan nafsul mulhamah, yaitu orang yang sudah bisa menerima ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah sampai pada tingkatan itu, ya.
bahwa tidak jarang ilham itu, petunjuk Allah itu masuk ke dalam hati nurani kita, ya, melalui hati nurani kita, masuk dalam diri kita melalui hati nurani kita. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, bertanyalah pada hati nuranimu. Hati nurani kita itu sebenarnya bisa ditanya, para jemaah sekalian. Ditanya ya, kalau orang berniat untuk korupsi misalnya, korupsi dana apa saja yang kita. Tapi kemudian hati nuraninya bilang jangan korupsi, itu perbuatan dosa. Kadang-kadang hati nurani kita akan mengatakan demikian. Kalau kita sudah selesai dari tingkatan an-nafsul mutmainnah tadi ya, coba kita laksanakan. Nanti kan hati nurani itu bisa ditanya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa hati nurani itu kadang-kadang bisa menjadi petunjuk dari Allah SWT. Maka dari itu ada ajaran apa? Hati nurani itu harus senantiasa diasah. Diasah itu bahasa Indonesianya, diasah bahasa Jawa. Apa caranya diasah? Dengan mengurangi makan dan tidur. Ya, ada ajaran demikian. Nah, kalau kita umat Islam ya bisa saja mengurangi makan dengan jalan puasa. Jangan hanya puasa yang wajib, juga puasa yang sunnah. Puasa Senin Kemis atau puasa pertengahan bulan ya, tanggal 3, 4, 5 bulan Hijriah ya, bulan atau bulan Jawa itu sama itu. Atau sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, terus saja kita lakukan. Mengurangi tidur, misalnya bagaimana? Ya dengan melakukan sholat tahajud. Katakanlah bangun jam 2 malam, setiap jam 2 malam harus bangun. Tujuannya untuk sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, kemudian mandi dan kemudian berangkat ke masjid. Terus kita jalani seperti itu. Nanti coba ya. Nanti kan hati nurani kita bisa memberikan pelajaran kepada kita. Jadi sekali lagi, bertanyalah pada hati nuranimu. Para jamaah sekalian, ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu an-nafsul radhiyah. An-nafsul radhiyah ini artinya jiwa yang sudah ridho dengan keputusan Allah, seperti yang tadi kita sampaikan. Dan kalau kita sudah ridho dengan apa saja keputusan Allah, maka hawa nafsu kita sampai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu an-nafsul mardiyah. Artinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kita melaksanakan amal ibadah apa saja, mulai dari sholat ya, puasa ya, zakat ya, haji yang lain-lain, semua perbuatan yang baik itu tujuannya hanya satu, apa? Keridhaan Allah. Bukan minta upah pada Allah, bukan minta ganjaran pada Allah, bukan. Untuk mencari keridhaan Allah. Sekali lagi, bukan mencari upah. Karena yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah satu-satunya adalah karena Allah ridho untuk memasukkan kita ke dalam surga. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'izukum la'alakum tadhakkarun waladzikrullahi akbar.